Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah bahwa semua orang akan mengalami kematian. Itu yang pasti. Setiap orang yang lahir di dunia ini pada saatnya dengan berbagai cara pasti akan mengalami kematian tersebut. Namun demikian, yang membedakan adalah bagaimana pandangan tentang Tuhan ini akan mempengaruhi pandangan kita tentang kematian. Orang yang beriman melihat kematian di dunia ini sebagai sebuah peralihan pola atau cara hidup. Hidup hanyalah diubah dan bukan dilenyapkan. Maka Santo Agustinus dan Santa Teresia dari Lisieux bahkan merindukan kematian, karena kematian dari dunia ini berarti berjumpa dengan Tuhan secara abadi. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang ateis, melihat hidup dan mati hanya karena proses alam belaka. Manusia ini makhluk energi, jadi mati berarti kehabisan energi, seperti HP yang kehabisan baterai mati. Maka kematian berarti selesailah semua masalah di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, iman akan kehidupan sesudah kematian sudah ada sejak perjanjian lama, dan ini sekaligus juga sebagai landasan biblis teologis mengapa kita mendoakan orang mati. Bacaan pertama tadi berkisah tentang Yudas Makabe yang menyuruh rekan-rekannya mengumpulkan uang untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Suatu iman yang hendak mengatakan kepada kita bahwa sesudah mati pun dosa orang dapat diampuni berkat doa-doa dan kurban dari mereka yang masih hidup. Maka artinya saudara-saudara kita yang kita doakan sudah tidak bisa lagi meminta ampun, meminta apapun, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita yang masih hiduplah yang berbuat sesuatu, berdoa, berkorban. Maka doa bagi orang mati menjadi sangat bermakna, terutama untuk kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Kristus yang sudah bangkit dan yang kelak akan mengikut sertakan semua orang beriman dalam kebangkitannya. Paulus, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kedua tadi kepada orang Korintus mengatakan Yesus Kristus menjadi yang sulung dalam kebangkitan. Jadi doa bagi orang mati selain merupakan bantuan rohani bagi orang beriman yang sudah meninggal, tetapi terutama menampakkan iman kepada Kristus yang bangkit dengan mulia, dengan jaya. Akhirnya peringatan arwah semua orang beriman atau pengenangan arwah semua orang beriman pada hari ini mengarahkan pandangan kita untuk mendoakan jiwa-jiwa orang beriman yang masih berada di api pencucian. Api pencucian sebagai tanda kutip tempat penyucian atau pemurnian. Katekismus Gereja Katolik mencatat semua orang yang mati karena kasih karunia dan persahabatan dengan Allah, namun masih belum sempurna dimurnikan untuk mencapai kesucian yang diperlukan untuk memasuki kegembiraan surga. KGK 1563. Santo Yohanes Paulus II dalam sebuah katekese tentang api pencucian, setelah katekese sebelumnya tentang surga dan neraka, menjelaskan demikian. Istilah api pencucian tidak menunjukkan tempat, tapi suatu kondisi
keberadaan, di mana Kristus menghapus sisa-sisa ketidaksempurnaan. Maka penggambaran artistik tentang orang-orang yang terbakar dalam api fisik adalah ajaran sesat, kata Bapak Suci yang sudah menjadi paus itu. Cara yang lebih akurat, yang lebih benar untuk menggambarkan api pencucian adalah dengan menggunakannya sebagai simbol cinta Allah yang membakar, cinta yang begitu besar sehingga membakar habis segala ketidaksempurnaan yang menghalangi kita dari kesatuan total dengan Allah. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan telah menjanjikan kepada kita bahwa inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berhimpun, mengenangkan, mendoakan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita. Di samping dengan makna yang tadi saya ungkapkan, tetapi juga mau menunjukkan bahwa kita gereja adalah satu. Gereja yang masih berziarah di dunia ini, gereja yang berjuang di api pencucian, dan juga dengan gereja yang jaya. Maka semoga setelah saudari-saudara kita terbebas dari api pencucian, bergabung dengan gereja yang jaya akan menjadi pengantara doa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.